Shalom, selamat bergabung di kelas prakarya untuk tingkat SMP Asisi Siantar bersama dengan saya Poppy Sitanggang. Untuk kelas pembelajaran kali ini, kita memasuki bab pertama yaitu kerajinan bahan lunak, di mana sebagai materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian dari kerajinan lunak, dan sementara yang kedua yaitu prinsip dari kerajinan lunak. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi tersebut, ada baiknya kita harus tahu terlebih dahulu sebagai tujuan pembelajaran kita, yaitu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Untuk sementara yang kedua, yaitu memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang, mari kita simak materi penjelasannya. Amatilah gambar berikut ini. Coba teliti dengan seksama, apakah bahan yang digunakan? Iya, betul. Gambar tersebut merupakan hasil kerajinan berbahan dasar lunak, di mana gambar yang pertama merupakan gambar kerajinan bunga yang terbuat dari sabun, dan yang kedua merupakan gambar kerajinan guci yang terbuat dari tanah liat, dan yang ketiga merupakan kerajinan lilin yang berbahan dasar dari parafin atau yang dikenal dari minyak bumi. Nah, sabun, lilin, tanah liat merupakan bahan dasar lunak yang sering digunakan untuk membuat kerajinan kreatif karena mudah dibentuk dan sangat mudah untuk ditemukan. Kerajinan lunak. Kerajinan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar bersifat lunak. Kerajinan lunak terbagi dua, yaitu yang pertama adalah kerajinan lunak alami, yang kedua adalah kerajinan lunak buatan. Kerajinan lunak alami adalah bahan lunak yang didapat dari alam atau bahan lunak dari alam yang pengolahannya masih alami. Contohnya adalah tanah liat. Dan yang kedua yaitu kerajinan lunak buatan. Adalah suatu bahan yang sudah melalui proses zat kimia dengan beberapa tahapan agar menjadi lunak. Contohnya, lilin, sabun, gips, dan clay. Perbedaan untuk kedua kerajinan tersebut, yaitu untuk kerajinan lunak alami sudah dapat digunakan menjadi bahan kerajinan secara langsung tanpa diolah dengan menggunakan zat kimia dan sebagainya. Untuk kerajinan lunak buatan adalah sebaliknya, yaitu harus melalui tahapan proses zat kimia terlebih dahulu sehingga bahan tersebut menjadi lunak dan dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. Prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda tetapi padu dengan bahan dasarnya. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip yaitu yang pertama adalah keterampilan tangan, yang kedua adalah keterampilan teknik, yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional. Secara umum, jenis karya bahan lunak ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama adalah kelengkapan busana. Contohnya produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin, seperti contoh gambar di bawah ini. Dan yang kedua adalah kelengkapan suatu benda. Contohnya, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasang pada kotak tisu lainnya, seperti contoh yang di bawah ini.
Dan yang ketiga adalah kelengkapan rumah atau bangunan. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah, seperti contoh gambar di bawah ini. Dan yang terakhir adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, sebagai menambah keindahan, kedua, memberi penekanan atau kekasan pada suatu benda, ketiga, menjadi persyaratan pemakaian, keempat, merupakan pertanda atau simbol, kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya, keenam, sebagai bagian dari karya seni.